Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi selanjutnya yaitu tentang gaya Loren ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan materi induksi elektromagnetik atau magnet pada kawat ya, yang secara khusus gitu ya pada kawat gitu. Nah, yang mana sudah disampaikan ada yang kawat lurus, kawat melingkar, ada solenoida dan ada toroida. Nah, sekarang kita masuk di gaya Loren. Gaya Loren itu apa? Gaya Loren itu adalah ketika, maksudnya gini, saya kasih dalam bentuk penjelasan paling mudah saja, tidak dalam bentuk pengertian gitu ya. Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat adanya arus ya, timbul akibat adanya arus listrik dan medan magnet. Nah, gitu aja saya kasih penjelasan lebih mudahnya gitu. Kenapa? Karena gaya itu kan pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia muncul gitu. Nah, ini munculnya itu akibat adanya gaya listrik dan arus listrik dan medan magnet. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita pakai pendekatannya atau pakai peristiwa tetap di kawat dulu ya. Jadi kalau saya punya kawat, ya, sebelumnya itu kan kawat, ya kan, dialiri arus listrik ke atas misal, maka dia medan magnetnya kemana? Dia medan magnetnya kan ke sini, ya, berlawanan jarum jam. Ini I, ini B. Nah sekarang kalau misal, ya, kawat berarus listrik I itu saya taruh di dalam medan magnet sekarang. Nah, jadi medan magnetnya adalah medan magnet luar, ya, bukan medan magnet dari kawatnya seperti itu. Nah, ini misal medan magnetnya itu masuk ya, X, masuk ke dalam bidang. Nah, maka si kawat ini akan mendapatkan gaya Lorentz karena di situ ada medan magnet dari luar dan ada arus listrik. Kita di sini saya tambahkan ya, timbul akibat adanya arus listrik dan medan magnet luar gitu saja. Nah, cara menentukannya gimana? Gayanya itu saya mau gambar kayak mana gitu. Nah, kayak apa gitu kita gambar arah gayanya. Maka seperti sebelumnya ya, seperti ini. Nih kan, kalau kita ingin menentukan arah medan magnet kita pakai kaidah tangan kanan yang menggenggam ya. Nah, sekarang yang ini juga pakai kaidah tangan kanan juga. Tapi kaidah tangan kanannya agak sedikit berbeda. Kalau sebelumnya itu kaidah tangan kanannya itu menggenggam, nah sekarang kaidah tangan kanannya itu terbuka. Nah, di sini saya sudah punya gambarnya. Nah, saya perbesar dulu. Oke. Seperti ini. Nah, kamu buat tanganmu seperti ini, ya kan? Ibu jari akan tetap menjadi arus listrik, ya kan? Ini tetap jadi I. Telunjuk akan menjadi B. Nah, medan magnet itu akan menjadi, gaya Lorentz akan menjadi ditunjuk oleh jari tengah ya. Telunjuk menjadi B, jari tengah jadi F, I-nya tetap di ibu jari. Nah, sekarang kalau kita praktekkan ini ke dalam contoh yang di atas ini, arusnya ke atas, B-nya itu masuk ke dalam bidang, lah maka kemana arah F-nya? Arah F-nya itu akan mengarah ke sebelah, nggak kelihatan, akan mengarah ke kiri. Nah, F-nya ke sini, sesuai dengan kaidah tangan kanan ya. Nah, ini kalau ingin menentukan arah seperti itu. Ya, contoh lagi, kita punya medan magnet keluar gitu misalnya. Nah, gini ya. Ya anggap saja ini homogen ya, maksudnya semua bidangnya itu kena medan magnet. Oke. Arusnya misal dia ke atas sama I. Ini B. Nah, F-nya kemana? F-nya ya sama. Kalau ini kan B-nya keluar ya, titik ya, logo titik kan dia arahnya keluar bidang. Maka kalau dia keluar bidang, kita telunjuknya sesuaikan dengan arah B-nya, ya kan? Nanti F-nya itu akan ke arah
kanan. Nah, F-nya di sini. F. Nah, apa yang terjadi pada kawat kalau F-nya seperti ini ya, dua contoh ini. Nah, nanti itu menyebabkan kawat itu bisa melengkung. Karena ketarik. Ya, ini juga sama. Dia akan melengkung ya. Karena adanya gaya Lorentz. Nah, sekarang kalau kita sudah menentukan arah, maka selanjutnya adalah kita tentukan besarnya berapa atau nilainya berapa. Karena gaya itu merupakan suatu besaran, maka kita harus wujudkan besaran itu dalam sebuah nilai, ya kan? Kita cari F-nya apa sih? Kalau di gaya F-nya Newton misal ya, hukum 2 Newton itu kan F-nya sama dengan M kali A, gitu kan. Nah, kalau di Lorentz itu apa? Kalau di Lorentz F, ingat F ini kan tadi dia hanya bergantung, bukan hanya bergantung ya, bergantung pada B dan I ya. Maka kita masukkan. Nah, maka dia akan sama atau bergantung pada B dan I. Semakin besar arusnya, semakin besar medan magnetnya, maka gaya yang ditimbulkan akan semakin besar juga. Nah, tapi ingat ya, kawat juga punya panjang, ya kan? Dia sepanjang L misal. Sehingga panjangnya kawat itu juga berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz biasanya FL ya. Oke. Dikali dengan L. Nah, biasanya seperti ini. Tapi kalau di buku-buku itu ada ketambahan sin theta. Kenapa ada sin theta? Ya, contohnya gini. Sin theta itu muncul karena apa? Jadi, ternyata terjadinya atau munculnya gaya Lorentz itu syaratnya adalah ya, syarat antara arus dan medan magnet harus saling tegak lurus, ya kan? Lah kok bisa pakai sin theta? Jadi gini contohnya. Ini kan B itu tadi dari tadi saya gambarkan kalau tidak masuk bidang ya keluar bidang. Nah, sekarang saya coba arahkan B-nya itu ke samping misal. Ini B ya. Nah, lalu misal saya kasih kawat. Nah, kawatnya miring. Dialirkan arus I. Nah, ini kan akan membentuk sebuah sudut theta terhadap B, ya kan? Kalau ingin kita jadikan kawat ini tegak lurus, maka kita harus luruskan dia, ya kan? Biar tegak lurus, ya. Nah, jadi siku-siku. Maka dia harus diluruskan tidak melewati sudut, ya kan? Cara gampang saya biasanya kalau diluruskan tanpa melewati sudut pakai sinus, ya kan? Sehingga sin ini muncullah sin theta. Kalau sudah tegak lurus gimana? Apakah perlu pakai theta? Nah, kalau sudah tegak lurus kan sin 90, ya. Kalau sudah tegak lurus, ya kan? Nanti sin 90 karena theta-nya itu sama dengan 90 derajat kalau tegak lurus. Sin 90 derajat berapa? 1. Ya, jadi nanti FL-nya hanya B dikali I dikali dengan L saja. Nah, kayak gitu. Yaitu asal muasal kenapa adanya sin theta. Baik. Nah, itu teorinya ya terkait dengan hukum gaya Lorentz. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau dia hanya satu kawat itu kan biasa saja gitu ya. Tidak ada tantangannya gitu. Nah, peneliti-peneliti zaman dulu, fisikawan-fisikawan zaman dulu kan curiosity-nya tinggi. Maka dia coba-coba. Saya coba deh. Ini kan kalau medan magnet luar diberikan atau dikenai pada kawat berarus. Satu kawatnya. Nah, sekarang kalau misal kawatnya itu ada lebih dari satu. Nah, atau kita sebut sebagai, biasanya saya nyebutnya jadi gaya Lorentz pada kawat sejajar. Sejajar. Nah, maksudnya gimana?
Jadi kalau misal saya punya satu kawat dialiri dengan listrik I1 dan satu kawat lagi dialiri listrik dengan I2. Nah, apa yang terjadi pada keduanya? Ya kan? Nah, ternyata yang terjadi itu kalau dua kawat berjajar atau sejajar itu arahnya sama, yang dalam digambar ini adalah sama-sama ke atas, maka gaya Lorentz-nya yang timbul adalah saling tarik menarik. Nah, seperti itu. Ini tetap ada panjangnya, kawatnya punya panjang. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, kalau misal sekarang kita balik. Kalau satunya ke bawah, satunya ke atas, ini I1, ini I2, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah gayanya saling tolak menolak. Ya, gaya Lorentz saling tolak menolak. Kalau ini tarik menarik gitu. Nah, sehingga dari persamaannya gimana, Pak? Nah, monggo kita lihat lagi persamaan gaya Lorentz itu BIL, ya kan? Nah, kenapa dia bisa tarik menarik tolak menolak? Ingat, sebelumnya kawat yang dialiri arus listrik akan memiliki medan magnet, ya kan? Kemarin yang pertama. Nah, I1 ini kan nggak ada medan magnet luar nih. Maka I1 ketika dialiri arus listrik, maka dia memiliki medan magnetnya sendiri. I2 juga sama, akan memiliki medan magnetnya sendiri. Nah, misal nih, kita itu pengen tahu apa yang terjadi atau besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat kedua akibat kawat satu gitu. Nah, karena searah maka dia tarik menarik, ya kan? Nah, besarnya gimana? F, saya tulis di sini aja. Harusnya kan kalau kita pakai ke atas, ya kan? I2 ini kan mendapatkan medan magnet dari luar. Dari luar siapa? Ternyata dari luarnya itu sumbernya dari si I1 atau dari si kawat satu gitu ya. Jadi saling berkaitan gitu. Jadi kita lihat I2 ya, kawat berarus saja. Nah, kawat berarus I2 itu kan jejeran sama atau bersebelahan dengan I1. Nah, si I1 itu kan memberikan atau menghasilkan medan magnet karena dia kawat berarus, ya kan? Maka I2 akan mendapatkan medan magnet dari I1. Ini terlepas dari I2 itu punya medan magnet sendiri ya. Itu terlepas dari itu. Nah, harusnya kan gini, FL untuk kawat kedua itu adalah medan magnet dari kawat satu dikali dengan arusnya yang, karena kita meninjau I2, ya arusnya I2 dikali dengan L. Ya, ini tegak lurus semua, jadi langsung sin 90 sama dengan 1, ya kan? Nah, lalu gimana? B1-nya kamu jabarkan, ya kan? Pakai persamaan medan magnet atau induksi magnet di kawat lurus, ya kan? Maka FL-nya sama dengan, karena dia kawat 1, maka B-nya adalah mu 0 dikali dengan I1 dibagi dengan 2pi kali A yang kemarin ya. Kalikan dengan sisanya I2 kali L. Nah, ini tinggal digabung. Kalau pada kawat sejajar, maka F-nya sama dengan mu 0 I1 kali I2 dikali dengan panjangnya dibagi dengan 2 piring ayam. Nah, inilah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat sejajar. Asal muasalnya dari situ. Begitu juga dengan yang tolak menolak, konsepnya sama. Ya. Oke. Nah, terkadang di buku itu nulisnya adalah, atau yang ingin dicari di beberapa soal itu biasanya bilang gaya persatuan panjang. Ada ini yang nulis kayak gitu. Nah, gini ya, gaya persatuan panjang. Maksudnya gimana gaya persatuan panjang itu kan di sini ada gaya, ini ada panjang, ya panjang kawat. Nah, itu dijadikan satu. Gaya persatuan panjang itu ya F Lorentz dibagi dengan L-nya, ya kan? Nah, maka yang sebelah sini L-nya udah nggak ada. Mu 0 kali I1 kali I2
dibagi dengan 2pi A. Nah, gaya persatuan panjang ini itu sudah satu kesatuan gitu. Ya ini sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, karena kalau ditanya di dalam soal berapa gaya persatuan panjang pada kawat sejajar, ya kalian nulisnya langsung FL per L gitu. Karena di dalam soal itu pasti tidak akan diketahui si panjang kawatnya, sehingga langsung FL per L langsung seperti itu. Nah, yang dihitung yang mana? Yang sini aja, sisi sebelah kanan. Kayak gitu ya. Nah, ini gaya Lorentz pada kawat sejajar. Nah, mari kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh ya. Saya punya contoh soal. Contoh soal. Oke. Nah, ada sebuah kawat panjangnya 2 meter ya, berarus listrik 2 ampere. Jika kawat diletakkan dalam medan magnet 0,02 Tesla dengan arah membentuk sudut 30 derajat terhadap arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat sebesar berapa? Ya kan? Kita diketahui, ya kan? Saya punya L, panjang kawat itu 2 meter, ya kan? Listriknya I itu 20 ampere. Nah, kemudian medan magnetnya adalah 0,02 Tesla atau sama aja dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Ya kan? Kemudian sudut yang dibentuk θ-nya adalah 30 derajat. Yang ditanya gaya magnetnya berapa atau gaya Lorentz ya. Gaya magnet itu sama aja dengan gaya Lorentz. Oke. Nah, FL sama dengan ini tinggal kita masukkan ya. B kali I kali L kali sin theta. Kalau saya menghafalkannya lebih enak pakai namanya bil sinta, ya kan? Gaya magnet apa? Bil sinta. Nah, lebih enak untuk difahami gitu. Jadi tidak susah-susah untuk menghafal. Nah, B-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 2. I-nya itu 20 ampere. L-nya 2 meter. Sin theta. Theta-nya 30 derajat, ya kan? Nah, sabar ya. Ini jangan dulu dikalikan dulu, ya kan? Jangan terburu-buru. Oke, 20 kali 2. Sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Ini bisa dicoret. Nah, nolnya juga bisa dicoret. Tinggal minus 1. Adalah 4 kali 10 pangkat minus 1. Satuannya adalah Newton. Atau sama aja dengan 0,4 Newton. Nah, ini contoh terkait dengan gaya magnet atau gaya Lorentz pada kawat. Nah, seperti itu saja contohnya. Lanjut kita ke contoh soal kedua, yaitu terkait dengan kawat sejajarnya. Di sini ada soal yang sudah saya siapkan, yaitu diketahui dua buah kawat sejajar dialiri arus listrik. I1-nya 10 ampere, I2-nya 20 ampere dengan arah berlawanan. Kita gambar ya, berlawanan. Bebas arahnya. Mau yang I1-nya yang ke atas atau yang ke bawah bebas ya. Yang sini saya taruh 10 ampere. Ini kawat 1. Ini kawat 2. Besarnya adalah 20 ampere. Terpisah sejauh 10 cm. Panjang kawatnya adalah 20 cm. Kan? Nah, maka berapakah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat 2 akibat atau karena pengaruh I1? Kita pakai F L sama dengan mu 0 kali, karena yang memberikan gaya itu memberikan medan magnet adalah kawat 1, maka mu 0 kali I1 kali I2 kali panjang kawat dibagi dengan 2 piring ayam. 4pi kali 10 pangkat minus 7. I1-nya itu 10 ampere, I2-nya 20 ampere. L-nya kita ubah jadi meter menjadi 2 kali 10 pangkat minus 1 dibagi dengan 2pi. A itu jarak dari kawat satu ke kawat yang lain ya. Nah, maka dia tinggal 10 pangkat minus 1, jadikan meter, oke? Ini bisa hilang. Nah, 2pi dan bawahnya ini kan bisa coret gini ya. Oke, ini sisa 2. Oke, terus ini 10, ini tinggal minus 6.
Oh, masih ada lagi, coret lagi, minus 5 ya. Oke, tinggal 2 kali 2 kali 2, yaitu 8 kali 10 pangkat minus 5 Newton ya. Jadi, seperti itu untuk kawat sejajar. Tidak sulit untuk gaya Lorentz ya, tidak ada kesulitan saya harap. Nah, itu untuk soalnya ya. Jadi contoh soal pertama itu untuk gaya Lorentz biasa pada satu kawat. Contoh soal kedua itu ketika dia kawatnya sejajar seperti itu. Nah, contoh soal sudah saya berikan untuk masing-masing materi ya. Tadi yang pertama adalah tentang gaya Lorentz pada satu kawat, kemudian dilanjut untuk gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Nah, kita sekarang berpindah ya. Kalau dari kemarin kita ngomonginnya adalah gaya Lorentz, induksi magnet, dan macam-macam itu pada kawat. Nah, sekarang kita pendekatannya adalah dalam partikel. Ya, pada partikel. Oke. Gaya Lorentz pada partikel. Nah, atau kita lebih ke arah ke partikel yang bermuatan. Kan ada partikel yang tidak bermuatan ya. Ini lebih ke partikel yang bermuatan. Gaya Lorentz pada partikel bermuatan. Bagaimana? Nah, ingat ya, muatan itu kalau kita belajar di kimia itu ada positif, ada netral, ada negatif. Nah, ini semuanya dipakai ya kalau di sini gitu. Nah, sebelum kita masuk hal yang menakutkan, yaitu hitung-hitungan. Nah, ini semisal saya punya 3 muatan ini, ya. Saya kasih area dengan medan magnet. Ya, sama, ya. Jadi syarat gaya Lorentz kan ada medan magnet ya. Oke. Ini anggap aja full gitu ya. Oke, cukup segini aja. Oke, ini gaya medan magnet. Nah, partikel misal ditembakkan atau diluncurkan atau bergerak pada melewati area dengan medan magnet B ini, apa yang terjadi pada masing-masing partikel ini? Kita mulai dari yang positif ya. Yang positif ketika misal partikel bermuatan positif ditembak atau menuju area atau bidang yang bermedan magnet. Ya, ditembak itu pasti dia bergerak. Bergerak itu punya kecepatan, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Nah, tetap pakai kaidah tangan kanan, ya. Dan setiap partikel melewati medan magnet itu tetap akan mendapatkan gaya Lorentz. Arahnya kemana? Arahnya itu sama kita tentukan dengan kaidah tangan kanan yang sebelumnya ya. Nah, yang kalau masih lupa ya, ini saya scroll up. Nah, yang seperti ini, tetap pakai ini. Ya, jempol menjadi arus, B-nya menjadi medan magnet. Oh, telunjuknya jadi medan magnet, jari tengah jadi F. Tapi masalahnya kok tidak ada arus listriknya di sini. Ya kan? Nih, saya bantu ingat di listrik statis. Ya, bahwa pergerakan muatan positif itu sama dengan arah arus, ya kan? Ini saya buat paling gampang, wes gitu aja, biar kalian memahami. Ya, pergerakan muatan positif arahnya itu sama dengan arah arus listrik. Maka kalau kalau muatan positif bergerak atau ditembakkan ke bawah, maka jempolnya pada tangan kanan juga arahkan ke bawah karena sama dengan arah arus listrik gitu, ya kan? Jadi sama aja arus listriknya ke bawah gitu, ya kan? B-nya masuk, arusnya ke bawah atau pergerakannya muatan positifnya ke bawah. Nah, maka gayanya akan misal ketika dia sudah masuk sini ya. Nah, gerak dia ke bawah. Ini V karena habis ditembak. Nah, F-nya ke kanan. Apa yang terjadi kalau geraknya kayak gini? Resultan, ingat. Nah, maka pergerakannya kemungkinan ke sini ya. Nah, karena pergerakan ke sini menyebabkan si muatan positif ini lintasannya bagaimana? Lintasannya melengkung.
Nah, seperti ini. Melengkung, harusnya lurus, dia melengkung. Nah, karena akibat adanya si gaya Lorentz ya. Nah, sekarang kita pindah ke muatan kedua, yaitu muatan netral. Nah, apa yang terjadi? Saya kasih bocoran bahwa muatan netral itu tidak bisa kita taati. Ya, dia kalau mau ditembak akan melalui medan magnet, ya dia lewat aja, jalurnya lurus. Kenapa? Nah, ini dia kan tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan berarti tidak menghasilkan gampangannya, ya. Ya, mudahnya. Jadi ketika muatan netral itu berjalan itu tidak menimbulkan munculnya arus listrik, itu tidak ada. Maka arus listriknya nggak ada. Maka kalau nggak ada arus listrik, maka gaya Lorentz-nya itu nol. Gaya Lorentz-nya nol, maka lintasannya lurus saja. Beda untuk muatan ketiga. Ya. Saya kasih reminder lagi. Kalau muatan negatif itu bergerak, gitu. Nah, misal saya gambar di sini adalah sama-sama ke kanan gitu. Maka nilainya, maka dia tidak sama dengan yang atas gitu. Atau kalau muatan negatif bergerak ke kanan, maka arus listriknya kemana? Arus listriknya berlawanan. Dia ke kiri. Nah, dulu di listrik statis saya sudah pernah menjelaskan, bisa lihat di video pembahasan listrik statis ya. Bahwa, mohon maaf, di listrik dinamis. Bahwa kalau muatan positif itu bergerak, itu arahnya sama dengan arus listrik. Kalau elektron bergerak, itu arahnya berlawanan dengan arah arus listrik. Kalau si muatan negatif ini kita tembakkan dengan kecepatan V ke bawah, arus listriknya kemana? Arus listriknya ke atas. Maka jempol pada kaidah tangan kanan atau pada jempol atau ibu jari tangan kanan kita mengarah ke atas. B-nya itu masuk ke bidang, maka F-nya itu dia akan kemana? Ya, dia akan ke kiri. Sehingga lintasannya gimana? Lintasannya berarti kebalikan dengan positif. Ya, dia akan membengkok ke sini. Ya, melengkung. Oke, itu lintasannya. Seperti itu, ya kan? Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau misal medan magnet itu keluar, ya ditembakannya sama-sama ke bawah gitu. Apa yang terjadi? Nah, kalian bisa mengira-ngira lintasannya itu arahnya ke mana. Nah, semisal medan magnet itu saya buat full semua bidang gitu. Ya. Semua bidang itu dipengaruhi. Kemudian masuk tuh si si muatan baik itu positif maupun negatif. Karena si bidangnya itu semuanya dipengaruhi oleh medan magnet, maka kemungkinan nanti lintasan dari setiap masing-masing ini ya baik positif maupun negatif. Karena kalau netral itu nggak berubah lintasannya. Nah, untuk yang positif sama negatif apa yang terjadi? Lintasannya akan membentuk lintasan melingkar. Kalau syaratnya tadi adalah dia full ya, medan magnetnya itu full di semua bidang atau di seluruh bidang seperti itu ya, maka lintasannya akan membentuk lingkaran. Jadi si muatannya itu dia hanya muter-muter di dalam saja kayak gitu. Nah, tadi kita sudah menentukan arahnya ya kan. Nah, seperti biasa kita tentukan nilainya. Oke, sama nilainya F L ya, sama kayak Lorentz, sama-sama dipengaruhi oleh medan magnet. Ya. Tapi kalau di kawat lurus, dia dipengaruhi oleh arus listrik, tapi di sini dia itu kan dipengaruhi oleh muatan ya, yang bergerak gitu. Nah, muatan, ingat ya, kalau di listrik statis kalau ini, muatan itu kan punya nilai. Nah, maka untuk mengganti nilai dari arus, itu menjadi kita ganti sebagai besarnya suatu muatan itu sendiri. Ya, dikali dengan kecepatan muatan itu bergerak kali sin theta. Sama ada sin theta. Siapa tahu saya nembaknya gini ya kan, miring, membentuk sudut ya kan. Nah, itu. Jadi tetap ada sin theta. Ya, ingat ya bahwa gaya Lorentz itu syaratnya harus tegak lurus. Oke. Nah, ini gaya Lorentz pada kawat pada muatan pada partikel bermuatan, yaitu bagi V sin theta. Oke, biar lebih jelasnya kita pahami melalui contoh soal ya. Di sini saya sudah punya contoh soal, saya paste dulu.
Oke, nah ini contoh soalnya. Sebuah proton dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya ini ya. Ini saya ganti. 10 pangkat min 19 Coulomb. Bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 5 ya, meter per sekon. Memasuki daerah bermedan magnet dengan besarnya 1 Tesla. Dan seterusnya, dan membentuk sudut sebesar 30 derajat ya, ini derajatnya di atas. Maka besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh proton berapa? Ingat, proton itu muatan positif. Kalau muatan positif itu arah arusnya searah. Oke? Maka untung di sini tidak menentukan arah ya kan. Ini tidak menentukan arah. Jadi kalian tidak harus mencari arahnya. Oke. Jadi kita hanya basis full ngitung aja. F L B kali Q kali V sin 30 ya. Karena di sini tidak tentukan nilai dan arahnya. Nah, nggak ada, ini cuma disuruh nyari besar, berarti cuma nyari nilainya. Oke. B-nya berapa? B-nya adalah 1 Tesla. Q-nya berapa? Q-nya itu ada, itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. V-nya berapa? V-nya adalah 3 kali 10 pangkat pangkat 5 positif ya. Sin 30. Sin 30 sama aja dengan setengah. Oke. 1,6 sama setengah. Bisa saya coret. Jadi 0,8. Nah, ini kali 1. Semua sama ya. Oke. Nah, 0,8 kali 3 itu 2,4. Min 19 dikali dengan 5. Pangkat 5 ya. Berarti dijumlah ya. Min 19 tambah 5. Sisanya adalah 10 pangkat min 14 Newton. Ini adalah gaya Lorentz yang dialami oleh si proton ini. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh untuk gaya Lorentz pada muatan. Memang yang untuk dalam hal menghitung itu tidak ada kesulitan saya pikir gitu ya, karena hanya tinggal dimasukkan ke persamaannya saja. Tapi yang menantang di dalam gaya Lorentz itu adalah menentukan arahnya. Ya, seperti dalam partikel bermuatan seperti ini dan pada kawat berarus listrik ataupun pada kawat sejajar. Seperti itu. Saya kira itu untuk materi gaya Lorentz pada kesempatan kali ini. Jadi untuk gaya Lorentz ini memang tetap berhubungan dengan medan magnet yang sebelumnya sudah saya berikan. Ya, jadi tolong itu dipelajari kembali dan jangan dilupakan karena fisika itu selalu berkaitan satu sama lain persamaannya. Saya kira itu, terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.